Oke, kembali lagi kita di channel Kurakos. Jadi membahas bagaimana melihara kura-kura yang baik dan sehat, terutama di lingkungan kos. Terus kemudian dengan budget kos dan juga perawatan kos. Disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan ini bersifat subjektif ya. Jadi pengalaman pribadi semuanya. Jadi gimana sih caranya biar kita kalau beli kura-kura itu nggak gampang mati? Ada beberapa cara menurut saya yang saya kira ini hampir 90% berhasil di saya. Yang pertama itu pilih yang oke. Dalam maksudnya pilihan yang oke ini kura-kuranya bibit yang kita bayar itu pilih yang oke ya. Jadi itu pertama pilih yang sehat. Caranya tanya sehat gimana? Gerakannya lincah, terus matanya itu enggak merem, jadi melek gitulah. Terlihat sehat, ada binar-binarnya. Gerakannya juga gesit. Terus itu yang paling utama adalah mau makan pelet. Kalau nggak tahu pelet mungkin pur ya, yang makanan ikan yang butir-butiran itu. Nah itu salah satu wajib sebelum saya beli kura-kura itu, kura-kura harus mau makan itu. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan tuh kalau kura-kura mau makan pur, nanti kalau kita kasih makanan yang lain seperti serangga, cacing, cacing beku, terus yang lain-lain lah ya, udang kering, itu pasti mau. Tapi kalau awalnya udah kasih makanan hidup kayak cacing beku, terus serangga, cacing, biasanya kalau kasih makan berat susah. Selain itu karena kos ya, maksudnya di kamar kos ya, pasti kan lebih mudah untuk menyimpan pelet yang kering, jadi lebih awet. Saya aja pengalaman itu ada 10-20 ekor kura-kura kurang lebih ukurannya 7 sentian, beli pelet yang harganya 100 ribuan karena ya kamar dikit ya, itu setengah kilo, kira-kira untuk 6 bulan 7 bulan kan lumayan tuh, tapi hasilnya bagus. Kemudian itu dari segi pilihan awal kura-kura ya. Setelah itu seperti melihara ikan, jadi kita itu harus merawat airnya. Merawat air itu gimana? Bisa pakai filter, bisa nggak pakai filter. Kalau misalnya nggak pakai filter, berarti harus rajin ganti air. Kalau memang beneran rajin banget, jadi setiap dia pup atau ngeluarin kotoran itu harus langsung segera dibersihkan. Tapi saya yakin kalau anak kos nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi minimal ya 1 hari sekali. Jadi sebelum berangkat kerja atau kuliah atau setelah pulang kerja kuliah gitu. Terus kalau misalnya ngerawat itu biasanya saya pakai apa? Saya biasanya pakai, nah ini angkat ya, box plastik kayak apa ini namanya? Ya box plastik biasa. Kalau yang gedean pakai plastik donat. Terus itu tadi ngerawat air. Kemudian itu kura-kura itu kan juga perlu jemur matahari ya. Kalau pengalaman saya itu sebenarnya kalau nggak jemur, pernah dulu ya kura-kura kayaknya 3 tahun 4 tahun tuh nggak pernah jemur ya, sebenarnya baik-baik aja ya, sebenarnya karena gizi. Tapi memang pertumbuhannya itu lebih lambat, jadi memang lebih bagus itu kura-kura itu dijemur. Kalau memang sebaiknya tiap hari, nggak lama-lama, 10 menit 15 menit, tapi di bawah matahari langsung. Itu pun cahaya matahari pagi, biasanya itu ya jam 7 sampai jam setengah 11, jam 11 lah waktu Indonesia Barat ya. Kalau yang lainnya bisa disamakan. Terus itu selain mempercepat pertumbuhan, itu juga mencegah overset. Jadi maksudnya overset itu kan kura-kura juga ganti kulit, tempurungnya itu ganti. Nanti kalau nggak overset itu berarti ganti kulitnya itu terhambat, jadi kayak numpuk gitu. Nanti mungkin video selanjutnya ada buktinya ya. Selain jemur matahari itu pakannya harus variasi ya, kalau yang paling bagus ya, karena kembali lagi kita harus tahu jenis kura-kura yang akan kita pelihara. Dia itu termasuk omnivora, karnivora, insektivora, atau mungkin tengah-tengah atau vegetarian. Tapi kayaknya kalau kura-kura air itu rata-rata omnivora ya, bahkan cenderung karnivora. Ada yang hanya mau makannya ikan, ada yang dua-duanya, jadi ikan sama sayur. Kalau sayur tuh ya kadang kasih sawi bisa, tapi yang paling bagus menurut saya itu kasih tanaman air.
di samping murah sama carinya gampang. Biasa kalau di Jawa kan banyak sawah, tinggal ngambil aja. Kalau di Jawa Timur kayaknya nyebutnya kayu apu deh yang paling gampang. Kalau nggak gitu sekarang itu mata lele ya. Mata lele nggak tahu tapi namanya apa. Yang jelas di sini tuh namanya mata lele, cari aja di Google ada kok. Terus sekali dikasih itu bisa. Terus udah kering supaya nanti nggak bosen. Jadi kadang kala itu kura-kura tuh bosen nggak mau makan pelet aja, harus campur. Tapi yang jelas makanan utamanya kalau saya sukanya pelet karena memang paling mudah itu. Terus usahakan naruh tempat kura-kura yang dipelihara itu suhunya yang stabil, suhu ruangan. Jadi kadang ada beberapa daerah itu yang ekstrim ya, terutama ke Pancaroba, dari panas ke dingin itu bisa sangat ekstrim banget, bisa sampai 10 derajat. Usahakan itu cari tempat yang suhu ruangnya itu naik turunnya itu kira-kira paling tinggi 5 derajat lah. Kalau bisa emang suhu kamar. Biasanya di kamar aja, di kos harusnya bisa. Kalau misalnya memang agak sulit, nanti dikasih lampu penghangat ayam aja juga bisa. Itu sih kira-kira tipsnya, itu aja. Kalau video-videonya nanti ya tak bikinin beserta dengan dokumentasi videonya. Mungkin ini aja, lihat yang kura-kura saya ya, internaan sendiri. Nah ini namanya Kinosternon albugulari, ternakan sendiri. Ini kalau nama bahasa Inggrisnya white throat turtle, tapi kalau dibilang white throat nggak ada white-white-nya sih. Kelihatan nggak terlalu ya. Oke, kalau kemarin HP. Nah, ini peliharaan saya udah beberapa bulan. Ini peliharannya gampang, ini ya, terus air, taruh box di sini, ganti air paling 2-3 hari sekali udah cukup. Sehat-sehat aja, yang penting ya sering dibersihin aja tempurungnya pakai